Selamat pagi pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sabita Azmi yang akan membawakan berita yang terbaru dan teraktual. Berita kali ini terkait dengan kecelakaan kerja di Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kecelakaan kerja memang merupakan suatu risiko yang pasti ada saat berkegiatan di laboratorium. Berikut ini keadaan laboratorium setelah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kecelakaan kerja terjadi di Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka. Dalam kegiatan praktikum tersebut, mahasiswa didampingi oleh 3 dosen, 1 laboran, 1 asisten laboran, dan 1 teknisi. Sementara, mahasiswa yang hadir pada kegiatan praktikum tersebut berjumlah 70 orang yang dibagi ke dalam 10 kelompok. Kecelakaan ini berupa ledakan yang berasal dari labu distilasi sehingga menyebabkan 14 mahasiswa mengalami luka-luka, di mana 12 mahasiswa mengalami luka ringan dan 2 mahasiswa lainnya mengalami luka berat. Baik pemirsa, tadi telah ditayangkan kondisi laboratorium setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, mari kita saksikan wawancara eksklusif yang akan dipandu oleh Vanessa Violeta. Bersama saya di studio telah hadir pimpinan praktikum yaitu Ibu Sulistia Eka, pendamping praktikum yaitu Saudari Hana Salsabila, dan salah satu tenaga medis Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yaitu Ibu Tasya Amalia. Serta kami juga menghadirkan ahli manajemen laboratorium yang berasal dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Ibu Faradila. Baik, pertama-tama saya akan bertanya kepada Ibu Sulistia Eka selaku pimpinan praktikum pada percobaan tersebut. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut? Apakah murni dari kelalaian mahasiswa atau dari pihak kampus yang tidak menjalankan standar operasional prosedur yang berlaku? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kami sudah diterapkan standar operasional prosedur dan ini memang murni disebabkan oleh kelalaian mahasiswa. Sebelum praktikum dimulai, pada pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, dilakukan persiapan dan briefing yang dipimpin oleh laboran dan teknisi. Selanjutnya, pada pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan pemasangan alat destilasi yang akan digunakan pada percobaan ini oleh mahasiswa yang dibantu oleh laboran. Kemudian, pada pukul 9.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat, praktikum dimulai. Mahasiswa melakukan percobaan destilasi terhadap bahan yang bervariasi. Labu destilasi berisi campuran asam, fenol, dan alkohol 95%. Kemudian, labu destilasi dididihkan di atas kasa asbes dengan menggunakan pemanas bunsen atau lampu spiritus. Setelah mendidih, mahasiswa akan menampung destilat sebanyak 20 tetes atau sekitar 1 ml. Dari pendamping praktikum sendiri, apakah Mbak Hana sedang mengawasi kelompok yang menyebabkan kecelakaan tersebut atau tidak? Iya, memang pada saat itu saya berada di lokasi kejadian. Namun, saya kurang tahu pasti bagaimana detail kejadiannya karena pada saat itu saya sedang mengawasi kelompok lain. Namun, sepengetahuan saya dan juga informasi dari teman-teman yang kebetulan berada di lokasi juga, memang terjadi ledakan labu distilasi tersebut. Ledakan terjadi akibat ada mahasiswa yang terus-menerus melakukan distilasi hingga sampel di dalam labu distilasi tersebut mengering, dan karena tekanan di dalam labu distilasi tersebut meningkat,
terjadilah ledakan tersebut. Sebenarnya pada pagi hari itu semuanya berlangsung normal sih pada awalnya. Sekitar jam 8 sampai jam 9 itu ada pengarahan yang dilakukan dari laboran untuk praktikan. Lalu setelah itu dilakukan pemasangan abu distilasi yang juga dibantu oleh laboran. Ya entah gimana, mungkin karena kurang pengawasan atau gimana, terjadilah peristiwa tersebut gitu. Lalu, apa saja upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dalam menangani kejadian ini? Ketika kejadian ini terjadi, kami segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk diberi penanganan medis. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Geraha Permata Ibu dan juga Rumah Sakit Bunda. Pada kecelakaan ini, ada berapa banyak jumlah korban dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Pada kejadian tersebut, terdapat 14 korban di mana 12 korban mengalami luka ringan dan 2 korban mengalami luka berat. Luka yang dialami oleh para korban itu diakibatkan karena serpihan kaca dari labu distilasi. Kami segera mengevakuasi para korban dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Ada juga beberapa korban yang diperbolehkan untuk pulang. Tadi dikatakan bahwa luka-luka yang dialami oleh para korban tidak disebabkan oleh bahan kimia. Tetapi, apakah bahan kimia yang digunakan pada percobaan tersebut bukanlah bahan kimia yang berbahaya? Sebenarnya pada praktikum saat itu kami menggunakan bahan berupa asam, fenol, dan juga alkohol 95%. Di mana yang kita ketahui bahwa ketiga bahan tersebut merupakan bahan yang berbahaya. Namun, luka yang dialami oleh para korban tidak disebabkan secara langsung karena paparan dari ketiga bahan kimia tersebut, melainkan karena serpihan kaca yang timbul dari ledakan labu distilasi yang telah kering. Oleh karena itu, mengapa bahan-bahan yang digunakan tidak secara langsung menyebabkan luka pada korban? Apa saja upaya-upaya pencegahan yang telah dan sekiranya akan dilakukan oleh pihak kampus? Pencegahan yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran dari aktivis laboratorium itu sendiri. Mahasiswa dihimbau untuk terus berhati-hati dan lebih fokus dalam praktikum. Selain itu, para mahasiswa juga diharapkan untuk selalu mendengarkan dan menaati instruksi dari laboran dan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupun kami telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan, namun jika mahasiswa lalai, maka kecelakaan juga tetap dapat terjadi. Kalau begitu, dalam hal ini, bagaimana pandangan ahli terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi di Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia? Oke, menurut pandangan saya, kecelakaan ini terjadi murni akibat dari human error yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena dari tim laboratorium itu sendiri telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, dan selain itu, laboran serta teknisi juga telah melakukan instruksi sebelum dilakukannya praktikum tersebut. Kecelakaan ini timbul akibat adanya keraguan mahasiswa. Dari mahasiswa, Kelatan harus memberhentikan proses pemanasan sehingga ada keterlambatan dalam mengangkat pemanas bensin atau lampu spiritus ini mengakibatkan larutan sampel dalam labu destilasi hampir kering. Kejadian pengeringan dalam labu destilasi ini akhirnya menimbulkan ledakan di area tersebut. Dari kejadian kecelakaan
ini dapat dilihat bahwa mahasiswa tidak fokus dan tidak mengikuti instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Sehingga, untuk mencegah kecelakaan tersebut terjadi kembali, mahasiswa diharuskan untuk tetap fokus, berhati-hati, dan tetap mengikuti instruksi dan prosedur yang telah ditetapkan ketika praktikum. Jika muncul keraguan pada mahasiswa selama keberjalanan proses percobaan, maka segera tanyakan kepada laboran atau teknisi yang sedang bertugas saat itu. Dan saran untuk kedepannya adalah ditingkatkannya lagi kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab semua komponen laboratorium seperti pengawasan dari para pembimbing yaitu dosen, laboran, teknisi, asisten, laboran pada mahasiswa yang sedang melakukan percobaan agar dapat mencegah kecelakaan lain terjadi kembali. Ketika kejadian kecelakaan berlangsung di mahasiswa tidak mengenakan perlengkapan pelindung seperti gugus dan sarung tangan karet untuk mencegah bahaya fisik, sehingga menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka akibat keesahan kecelakaan destilasi tersebut. Namun untungnya mahasiswa yang mengalami luka tersebut dengan tanggap dievakuasi dengan baik dan diberikan penanganan yang baik pula. Karena itu, untuk kedepannya saya harap dari berbagai pihaknya itu bekerja sama saling mengingatkan, saling mengintrospeksi diri apakah telah sesuai dengan standar atau SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memulai suatu praktikum di dalam laboratorium. Nah, di dalam laboratorium itu sendiri ada di situ banyak bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan sekitar. Terima kasih atas saran dan pendapatnya Bu Farah. Nanti kami akan kaji lebih lanjut dan diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan praktikum selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pimpinan praktikum yaitu Ibu Sulistia Eka, pendamping praktikum yaitu Saudari Hana Salsabila, dan salah satu tenaga medis Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yaitu Ibu Tasya Amalia, serta ahli manajemen laboratorium yang berasal dari Institut Teknologi Bandung yaitu Ibu Faradila yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama dengan saya pada wawancara hari ini. Sebagai penutup, saya kembalikan kepada Sabita Asmi. Untuk itu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Vio yang telah melakukan wawancara eksklusif dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kecelakaan kerja ini disebabkan oleh kelalaian mahasiswa dan pihak kampus yang tidak melakukan pengawasan secara ketat. Demikian berita yang dapat saya laporkan pada hari ini. Saya Sabita Azmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.